Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sholawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Peran pemuda Indonesia ini dapat dibilang mempunyai andil yang sangat besar terhadap asal-usul berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, dahulu Pak Soekarno pun pernah mengatakan seperti ini, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dari mulai melawan penjajah hingga mencapai Indonesia merdeka ini, yang mana peran pemuda sangatlah berharga. Pemuda Indonesia juga dapat menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa dengan berikrar semangat Sumpah Pemuda untuk menyatukan berbagai kaum dan suku yang ada di Indonesia. Tepat di 76 tahun Indonesia merdeka ini, peran pemuda harus dapat diperhitungkan dalam mengisi kemerdekaan. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, banyak para pemuda yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya seperti bermain game online hingga lupa waktu, mengikuti tongkrongan-tongkrongan yang tidak baik, dan masih banyak contoh lainnya. Itu semua merupakan ancaman yang sudah terlihat jelas bagi bangsa kita. Jika para pemuda ini sudah sibuk melakukan hal-hal yang tidak jelas atau yang tidak berguna, maka ia tidak akan lagi memikirkan masa depan bangsanya. Lantas, kita sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan kita? Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak peran yang dapat kita lakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan bagi para pemuda. Peran yang pertama yaitu peran yang paling mudah dan terdekat yang ada di sekitar kita, yaitu dengan menjadi agen perdamaian dan kesatuan di media sosial. Caranya adalah dengan memberikan atau menge-share informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat banyak, dan tidak membuat kegaduhan ataupun menyebarkan berita-berita hoax. Pemuda Indonesia juga dapat menjadikan media sosial ini sebagai ajang kampanye damai, dan bukan dijadikan sebagai ajang kampanye yang dapat memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu dengan semangat belajar. Pemuda saat ini adalah pemuda yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Ada baiknya diisi dengan semangat belajar sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Belajar bukan dari hal formal saja, akan tetapi mulai dari belajar dari alam, dari lingkungan sekitar, hingga dimanapun kita belajar, dan jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Kita sebagai para pemuda Indonesia jangan mudah terpengaruh terhadap tindakan-tindakan seperti radikalisme maupun terorisme.
pemuda Indonesia harus memiliki pendirian yang kokoh dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tentram dan damai. Karena bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh merupakan bangsa yang bersatu. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ini yaitu dengan berpegang teguh terhadap jati diri bangsa, yaitu kebudayaan. Peran pemuda Indonesia harus dapat menjadikan kebudayaan Indonesia ini sebagai suatu kebiasaan yang dapat terkenal di dunia internasional. Mencintai dan melestarikan kebudayaan Indonesia adalah kunci untuk menjadi jati diri kaum pemuda Indonesia. Kita tidak boleh terlena terhadap pengaruh globalisasi yang ada. Kita ini Indonesia, berbudaya dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki beragam kebudayaan yang patut kita syukuri. Orang India dan orang Korea dapat mengglobalisasikan kebudayaannya di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita pun harus bisa dan harus lebih hebat dari mereka semua. Belajar mencintai dan mengetahui kebudayaan Indonesia juga merupakan kunci bertahannya kemerdekaan Indonesia untuk terhindar dari pengaruh gempuran budaya asing yang masuk. Baiklah teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.